Selamat hari Minggu, Happy Sunday buat teman-teman semua. Nah, adik-adik senang sekali loh Susan bisa bertemu walaupun secara virtual, nggak bisa ketemu langsung di ibadah sekolah minggu. Nah, mari kita ikuti ibadah sekolah minggu ini sampai tuntas nanti, sampai selesai tentunya. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini di ibadah sekolah minggu kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh berdoa dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus boleh menolong kami, Roh Kudus pimpin kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, ada satu pujian dalam bentuk paduan suara atau choir dari sebuah gereja yang luar biasa memberkati. Kita bisa mendengarkannya dan ada teks di bawahnya sehingga adik-adik bisa ikut memuji Tuhan. Mungkin dari antara kalian belum pernah mendengar pujian ini, jadi kita bisa sama-sama belajar ya. Nah, selamat memuji Tuhan.
ya adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diajar, dididik oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita dengarkan dulu, kita siapkan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Ku mau menjadi murid Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ya adik-adik, kita berdoa bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada bagian ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolonglah Lausa Susan bisa menyampaikannya dengan baik, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan kami juga belajar akan satu bagian firman Tuhan yang penting, dan tolonglah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan berkenalan dengan seorang pemuda, masih anak muda, namanya Timotius. Ternyata sedari kecil dia diajar untuk mencintai dan belajar firman Tuhan. Dari kecil loh ya. Nah, siapa yang mengajar dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, langsung kasih tahu ya. Dia sejak dari kecil dididik oleh neneknya Louis dan juga ibunya Eunike. Inilah Timotius. Dia adalah seorang yang mencintai Tuhan. Dia rajin baca Alkitab. Kemudian dia juga setia melayani Tuhan. Bahkan dia punya iman yang teguh. Pada perjalanan Paulus kedua di kota Listra, dia melihat Timotius. Timotius dia lihat suka membantu orang-orang dan mengasihi orang-orang di Listra. Nah, lalu Paulus mengangkat dia menjadi muridnya dan dia mengajar dan membimbing Timotius. Lalu Paulus mengajak Timotius untuk melayani, pergi dari satu kota ke kota yang lain, tentunya untuk memberitakan Injil. Jadi Timotius mengikuti gurunya Paulus untuk melayani pemberitaan Injil. Pada akhirnya adik-adik, setelah berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, akhirnya Paulus mempercayakan Timotius untuk melayani di kota Efesus. Timotius melihat di Efesus
banyak sekali mereka menerima pengajaran-pengajaran palsu atau ajaran-ajaran yang tidak benar. Maka Paulus mengajarkan Timotius untuk memberitakan atau mengajarkan mereka firman Tuhan yang benar sesuai dengan kitab suci dan berbicara tentang pengenalan akan Tuhan Yesus. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Itu surat Paulus kepada muridnya Timotius. Bagaimana ya? Bagaimana Timotius mengetahui bahwa ini ajaran yang asli atau yang palsu? Coba adik-adik kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar uang. Adik, ini ada gambar uang asli dan uang palsu. Untuk mengetahui uang ini adalah yang asli dan ini palsu, bagaimana caranya? Pastinya kita harus tahu dulu mana yang asli, sehingga kita bisa memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu. Biasanya dari bahan kertasnya, ya, dan juga logonya. Lause sekarang memegang uang Rp50.000. Nah, untuk mengetahui uang ini asli atau palsu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tanda-tanda keaslian dari uang ini. Ya, biasanya uang asli itu bahan kertas yang lebih kasar dibanding yang palsu. Biasanya bahannya lebih halus. Kemudian ada logo, ada gambar di belakangnya, dan juga tentunya ada garis seperti ini. Nah, adik-adik biasanya terkenal dengan nama istilah untuk tanda-tanda mengetahui uang ini asli adalah 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, kita bisa tahu nih, ini uang asli yang Lause pegang. Adik-adik, untuk mengetahui ajaran yang asli, maka kita harus mengetahui ajaran yang benar-benar sejati, benar-benar asli, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, rajin membaca, rajin mempelajarinya, bukan sekedar baca, dan tentunya kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Mau tahu yang asli, harus tekun belajar mempelajari firman Tuhan, ya. Adik-adik, jika kita ingin memiliki ajaran yang benar, pengetahuan yang benar, mengenal Tuhan Yesus yang benar, maka kalau kita memiliki semuanya itu, seperti perahu yang diombang-ambingkan dengan ombak yang besar, maka kalau kita punya pengetahuan yang benar, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang palsu. Adik-adik, apa yang kita pelajari minggu ini? Ya, kita belajar untuk membedakan mana ajaran yang asli dan mana ajaran yang palsu. Bagaimana caranya? Iya, yang pertama adalah kita belajar untuk mencintai, mempelajari, membaca firman Tuhan menjadi sebuah kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi jangan asal baca ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus memohon, minta tolong kepada Roh Kudus supaya Dia memberikan kita pencerahan, memberi kita pengertian supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Lalu yang ketiga, kita setia, teguh, berpegang pada firman Tuhan yang sejati. Dan terakhir yang keempat, kita melayani Tuhan dengan cara memberitakan atau menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus yang benar dan sejati. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini supaya kita juga selaras tuh sama ya dengan membaca firman Tuhan, kita tahu yaitu ternyata firman Tuhan itu diilhamkan Allah
ya, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau adik-adik ingin berjalan dalam kebenaran ajaran yang asli, ajaran yang sejati, maka harus rajin baca Alkitab dan juga mempelajarinya, melakukannya. Adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa tentunya. Nah, sekarang kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hatimu ya. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada minggu ini. Engkau mengajar dan menegur, mendidik kami, supaya kami juga boleh mempelajari dan boleh membaca firman-Mu sebagai suatu kecintaan dan juga memperoleh pengajaran yang benar dan sejati, sehingga kalau nanti ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak bicara tentang Tuhan Yesus, kami sudah dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tuhan Yesus menolong kami, menolong lause-lause, menolong orang tua kami, dan juga kami sekaligus berdoa untuk corona. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami Indonesia bisa mengatasinya, dan dengan pertolongan Tuhan virus ini bisa berlalu dan kami semua bisa beraktivitas dan beribadah lagi dengan semestinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, berikut adalah tugas kreativitas kita, yaitu ada sebuah gambar. Adik-adik bisa mewarnai ya, dengan warna-warna yang full color, yang cerah, yang bagus ya, yang indah. Nanti difotokan setelah selesai diwarnai, kirim ya ke lause-lause. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di minggu berikutnya.